Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Setianto dari kelas IT 603, Prodi S1 PJJ Informatika, Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya ingin presentasikan mengenai algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer. Baik, langsung saja dimulai. Pengertian DDA atau Digital Differential Analyzer di sini merupakan algoritma digital differential yang merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan garis lurus antara dua titik pada perangkat grafis seperti layar komputer. Algoritma ini bekerja dengan menghitung koordinat titik-titik antara dua titik akhir dengan menggunakan interpolasi linear. Prinsip dasar algoritma DDA yaitu memanfaatkan perubahan increment dalam koordinat X dan Y untuk menggambar garis secara bertahap. Algoritma ini mengandalkan perhitungan gradien atau slope dari garis untuk menentukan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam menggambar. Selanjutnya, langkah-langkah algoritma DDA yaitu memanfaatkan perubahan increment dalam koordinat X dan Y untuk menggambar garis secara bertahap. Algoritma ini mengandalkan perhitungan gradien atau slope dari garis untuk menentukan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam menggambar. Yang pertama yaitu inisiasi. Tentukan titik awal x0, y0 dan titik akhir x1, y1. Kemudian hitung perbedaan koordinat delta x dan delta y, di mana delta x sama dengan x1 dikurang x0, dan untuk delta y itu y1 dikurang y0. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah langkah atau step. Yang pertama, tentukan jumlah langkah yang diperlukan untuk menggambar garis, yaitu nilai maksimum dari delta x atau delta y. Dengan ketentuan, jika nilai delta y lebih besar dari delta x, maka nilai step adalah delta y. Dan jika nilai delta x lebih besar dari delta y, maka nilai step adalah delta x. Yang ketiga itu menghitung increment. Hitung increment untuk setiap koordinat x dan y per step. Untuk x increment sama dengan delta x per step. Kemudian untuk y increment yaitu delta y per step. Selanjutnya inisiasi koordinat awal. Mulai dari koordinat awal x dan y sama dengan x0, y0. Kemudian yang kelima itu menggambar garis. Untuk setiap langkah dari 0 sampai banyaknya step. Dan tambahkan increment pada masing-masing koordinat. Untuk X sama dengan X ditambah X increment. Untuk Y sama dengan Y ditambah Y increment. Contoh implementasinya adalah pertama menggambar garis dari titik 2, 3 ke titik 10, 8. Hitung perbedaan koordinat delta X dan Y. Untuk delta X sama dengan X1 dikurang X0, yaitu 10 dikurangi 2, kemudian 8. Untuk delta X sama dengan 8. Kemudian untuk delta Y itu Y1 dikurang Y0, itu 8 dikurangi 3. Delta Y sama dengan 5. Ingat poin kedua itu karena delta X lebih besar dari delta Y, maka jumlah step adalah delta X, yaitu 8. Selanjutnya, hitung increment untuk setiap langkah. X increment sama dengan delta X dibagi step. Tadi untuk delta X 8, kemudian stepnya 8, jadi X increment sama dengan 1. Kemudian Y increment, delta X dibagi step. Untuk delta Y tadi ditemukan 5, kemudian untuk stepnya 8, sehingga Y increment ditemukan 0,625. Selanjutnya menggambar garis. Koordinat awal itu 2, 3. Kemudian tambahkan increment 1 dan 0,62 pada koordinat awal. Sehingga X sama dengan 2 ditambah 1, kemudian 3. Dan untuk Y-nya, 3 ditambah incrementnya itu 0,625, jadi 3,625. Dilakukan pembulatan jadi 4. Sehingga untuk plotnya ditemukan 3, 4. Lanjutkan proses
ini sampai sebanyaknya jumlah step. Di mana tadi jumlah stepnya adalah 8. Kemudian contoh visualisasinya sebagai berikut. Ini step awal, step 0, yaitu 2 dan 3. Kemudian untuk step 1, di mana masing-masing ditambahkan 1 dan 0,625. 3 ditambah 1 jadi 4. Kemudian 3,625 ditambah 0,625 dan seterusnya. Untuk X ditambah 1, untuk Y ditambah 0,625. Sehingga ditemukan plotnya itu untuk step 1, 3, 4, untuk step 2, 4, 4, untuk step 3, 5, 5, kemudian untuk step keempat, 6, 6, step kelima, 7, 6, step ke-6, 8, 7, step ke-7, 9, 7, dan terakhir step 8 yaitu 10, 8. Ini merupakan pembulatan dari sini ya, masing-masing. Sehingga ditemukan blok X dan Y. Selanjutnya berikut contoh visualisasi garisnya, di mana step untuk X1, untuk titik pertama itu 2, 3, kemudian 3, 4, kemudian 4, 4, 5, 5, kemudian 6, 6, kemudian 7, 6, selanjutnya 8, 7, 9, 7, dan 10, 8. Sesuai dengan ini, plot X tadinya. Sehingga ditemukan garis lurus. Kemudian selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan algoritma DDA. Di sini kelebihannya itu mudah dipahami dan diimplementasikan, kemudian cepat dan efisien dalam hal komputasi. Lalu untuk kekurangannya itu hasilnya kurang akurat pada garis dengan gradien yang curam karena pembulatan. Yang kedua itu akumulasi kesalahan pembulatan bisa terjadi terutama pada garis yang panjang. Kesimpulannya, algoritma DDA adalah metode sederhana dan efektif untuk menggambar garis lurus pada grafika komputer. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan terkait akurasi, algoritma ini tetap populer karena kemudahannya dalam implementasi dan kecepatan eksekusinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai algoritma DDA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.